Pemirsa, Sungai Cibanten kabarnya kembali dipenuhi tumpukan sampah, limbah rumah tangga, hingga styrofoam tampak mendominasi permukaan air. Kondisi memprihatinkan ini terungkap ketika Relawan Sungai Cibanten bersama aparatur pemerintah Kota Serang bersihkan sampah yang menggunung di aliran Sungai Cibanten, Jumat 19 Juni 2026. Walaupun pekan lalu sudah dibersihkan dengan akumulasi sampah 15 ton, namun sebanyak 10 ton sampah ditemukan kembali menutupi aliran Sungai Cibanten. Proses evakuasi sampah sangat sulit. Relawan Sungai Cibanten bersama aparatur pemerintah Kota Serang membersihkan sampah menggunung di aliran Sungai Cibanten pada Jumat 19. Sampah juga terlihat di aliran Sungai Cibanten di Kota Serang, Banten, di mana kondisi ini memicu keprihatinan warga dan pegiat lingkungan karena pencemaran terus terjadi meski aksi. Mereka cuek aja tengah kota itu buang sampah gitu kan. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lensa Investigasi bersama saya Davin Rahmatul Haya. Malam ini kami akan membawa Anda untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi di jantung kota kita tercinta, yaitu Kota Serang, tepatnya di Sungai Cibanten. Aliran air yang secara historis menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Banten kini perlahan berubah menjadi ancaman yang tersembunyi dan juga mematikan. Bau menyengat dan warna air yang menghitam kini menjadi pemandangan sehari-hari yang justru harus ditelan oleh warga yang tinggal di sekitar Sungai Cibanten. Hasil penelusuran tim investigasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab permasalahan ini adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan di sungai maupun di sepanjang bantaran air aliran Sungai Cibanten. Akibatnya, sampah terus menumpuk dan membawa arus, mencemari lingkungan, serta juga menghambat aliran air. Di balik aliran yang jernih dan alami ini, mengalir sungai yang sangat bersejarah bagi Kesultanan Banten. Sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Banten dan menjadi saksi perjalanan Banten di masa lampau. Namun, air yang mengalir dari tempat ini akan menempuh perjalanan panjang puluhan kilometer hingga ke hilir sungai. Dan kondisinya akan berubah sangat drastis. Di hilir, sungai yang sama justru menjadi tempat penumpukan sampah masyarakat. Dari sampah plastik, styrofoam, hingga limbah medis. Dan kondisi ini menjadi kekhawatiran akan meningkatnya potensi banjir, pencemaran lingkungan, bahkan hilangnya nilai sejarah dari Sungai Cibanten. Bagaimana sungai yang masih alami dan jernih ini menjadi tempat penumpukan sampah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa persoalan ini masih belum selesai hingga saat ini? Kami akan menelusuri bagaimana permasalahan ini masih terjadi sampai saat ini. Kami akan mewawancari dinas terkait, warga sekitar, dan relawan peduli sungai. Kami akan mencari fakta bagaimana persoalan ini masih terjadi sampai sekarang. Untuk memahami lebih jauh akar permasalahan ini, kami menelusuri berbagai informasi dan mencari pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam upaya menjaga kebersihan di Sungai Cibanten. Salah satunya adalah komunitas peduli Sungai Cibanten, sebuah kelompok masyarakat yang secara rutin melakukan pemantauan dan aksi pembersihan di sepanjang aliran Sungai Cibanten. Bagaimana kondisi Sungai Cibanten dari sudut pandang mereka?
seberapa besar peran masyarakat dalam persoalan sampah yang terjadi, dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam menjaga kebersihan sungai? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mendatangi komunitas peduli Sungai Cibanten guna menggali informasi lebih dalam mengenai fakta di balik penumpukan sampah di Sungai Cibanten. Kalau yang saya baca ya Pak ya, di channel itu tuh katanya itu ada warga yang buang sampah secara langsung pas relawan dan orang-orang, entah itu dari teman-teman komunitasnya itu sedang ada kegiatan bersih-bersih. Nah itu izin konfirmasi ya Pak, itu apakah benar-benar teman-teman dari relawan komunitas itu mengalami hal itu? Iya benar, dan Bang Ena, itu bukan sekali aja, kita berapa kali melihat. Bahkan ketika kita susur sungai bersama wakil wali kota dan OPD lain itu, mereka cuek aja tengah kota itu buang sampah gitu kan. Kalau kemarin ya kelihatannya nggak terlalu banyak, tapi yang tahun kemarin kita melihat mereka cuek aja, begitu banyak orang lagi bersih-bersih sungai mereka buang sampah sungai, itu ada. Berarti agak intens ya Pak, setiap ada kegiatan bersih-bersih di situ pasti selalu ada yang buang sampah ya Pak? Hampir selalu ada gitu kan. Mungkin pas mereka waktunya buang sampah kita lewat gitu kan. Jadinya bukan berarti ketika kita bersih-bersih mereka buang sampah, sengaja buang sampah, tapi bertepatan ketika kita bersih-bersih sungai mereka buang sampah gitu. Ketemu berapa kali, lebih dari 2 kali 3 kalian lah misalnya. Ya lebih dari 3 kali, malah sering ya istilahnya. Sering saya dari mulai Sempu sampai Kenari sampai Kaibon, sering orang buang sampah pas kita lagi bersih-bersih. Terus kalau dari respon pemerintah itu apa ada respon setelah entah itu dari laporan atau temuan dari teman-teman komunitas? Iya sebenarnya kita karena kita bukan aparat gitu yang memang bisa menindak gitu kan, kita hanya mengusulkan kepada pemerintah supaya istilahnya ya pertama mungkin ya sosialisasi edukasi lah gimana pelarangan buang sampah ke sungai. Terus yang utama itu ya pemerintah juga harus memberikan efek jera kepada pembuang sampah, ya istilahnya sanksi lah, entah sanksi apapun yang jelas membuat mereka jera gitu. Terus Pak, kalau menurut teman-teman komunitas KPSB itu faktor terbesar yang menyebabkan persoalan sampah ini belum selesai kira-kira apa kalau menurut teman? Iya, dari awal bahwa mindset masyarakat, kesadaran masyarakat sangat kurang. Mereka menganggap sungai ini suatu tempat sampah yang luas gitu kan, itu yang pertama. Dan juga kalau kita lihat itu sepanjang sungai dari hulu sampai hilir tidak ada satu titik pun tempat penampungan sampah gitu. Nah itu memang istilahnya dari awal tahun kemarin sampai sekarang masih banyak titik-titik sampah yang memang masih eksis sampai sekarang ini. Meskipun memang titiknya berkurang tapi masih banyak. Terus kira-kira kalau menurut teman-teman KPSB itu pemerintah itu sebenarnya udah cukup belum sih, cukup serius kayak ngejaga Sungai Cibanten sebagai situs yang memiliki nilai sejarah gitu buat Banten itu sendiri? Iya sebenarnya mereka menurut saya sih emang mungkin dalam wacana mereka serius ya, tapi dalam prakteknya kurang gitu kan, dalam prakteknya gitu kan ya, karena ini sebenarnya kita harusnya pemerintah tuh serius dan bahkan lebih serius menangani sampah di Sungai Cibanten atau Kalibanten ini, karena ke depan bukan tidak mungkin itu akan misalnya kalau kita malas-malasan itu akan sering terjadi banjir. Karena selain di Kalibanten ini ada di beberapa drainase pusat kota pun banyak yang beralih fungsi, tempat sampah buat jualan, buat bangunan segala macam itu tertutup. Otomatis istilahnya itu akan menjadi bom waktu kalau kita biarkan saja, kalau kita tidak serius menangani masalah sampah Kota Serang ini. Itu bukan ya contoh kayak tahun sekarang aja kayak Tangsel kan sampah di darat. Nah sementara di Kota Serang itu pusatnya, ibu kota Serang
Kalau tidak serius menangani sampah akan jadi bom waktu, akan banjir sampah, bahkan banjir besar dari ketika hujan turun. Terus ini untuk jika masalah sampah ini terus berlangsung, terus dibiarkan begitu saja gitu, kira-kira dampak yang paling parah atau dampak buruk yang kemungkinan akan mendatang itu kira-kira apa ya Pak? Kalau Yang menurut- pertama jelas kayak kemarin yang waktu banjir bandang Kota Serang itu karena banyak tumpukan sampah di sungai. Yang pertama akan banyak banjir gitu kan, meluap, itu banyak korban itu ya. Yang kedua itu tetap sekarang juga walaupun tidak ada hujan itu udah merebak baunya, banyak penyakit segala melalat segala macam, udah itu salah satunya yang dirasakan oleh perumahan Harmoni di Pemindahan. Saya tanya udah itu apalagi malam udah menyebar baunya. Nah, karena berbagai macam sampah itu masuk ke Cibanten, semua ada gitu. Bangkai apapun ada. Berarti ini si dampaknya itu terasa juga ya ke masyarakat langsung. Itu sangat terasa karena pertama gini, ada beberapa titik yang memang masih digunakan untuk warga Kota Serang untuk MCK, untuk mandi, cuci itu kan, takut masih ada. Nah makanya mungkin ya tidak terasa setahun 2 tahun mereka menikmati air yang tercemar ini. Kedepannya bukan tidak mungkin seperti yang sekarang Ciujung terjadi, hitam gitu kan. Karena ini banyak sampah, selain sampah limbah industri juga sebenarnya mah ada sebenarnya. Limbah medis ada, limbah industri ada, limbah rumah tangga ada, banyak. Nah itu harus banyak, sebenarnya masih banyak PR gitu kan yang harus dikerjakan pemerintah dan masyarakat Kota Serang. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu sebagai penutup, apa pesan dan saran Bapak untuk pihak-pihak yang terkait, entah itu dari warganya atau mungkin dari pemerintahannya juga gitu? Ya pesan-pesannya gini yuk, pertama kita jaga Kali Banten, Sungai Banten, masyarakat jangan buang sampah ke sungai, dan pemerintah juga harus serius istilahnya menangani permasalahan sampah, minimal memberikan sanksi kepada pembuang sampah. Karena Kali Banten atau Cibanten adalah sungai yang bersejarah, sungai purba, di mana memang dulu itu kapal besar masuk bisa sampai ke pusat kota Banten Girang sampai ke Kaujol. Nah sekarang masa misalnya nggak bisa gitu kan. Yuk kita bareng-bareng jaga sungai ini sebagai sumber penghidupan. Jadi nanti ke depan itu bisa untuk mandi, renang, dan utama wisata. Walaupun sekarang wisata udah ada, tapi ke depan harus lebih bagus lagi gitu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Mbak Lulu ternyata sesuai dengan kondisi yang kami temukan di lapangan. Saat menyusuri aliran Sungai Cibanten, tim lensa investigasi masih menemukan tumpukan sampah di sejumlah titik. Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya tempat penampungan sampah di sekitar sungai, serta kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi diduga menjadi beberapa faktor yang membuat masalah ini terus berulang sampai saat ini. Bahkan, saat penelusuran berlangsung, tim lensa investigasi mendapati langsung adanya warga yang membuang sampah di aliran Sungai Cibanten. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Sungai Cibanten masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang belum terselesaikan hingga saat ini. Nah, pemirsa, bagaimana? Potret buram Sungai Cibanten yang kita lihat tadi adalah alarm keras bagi kita semua, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Kota Serang. Menjaga sungai itu bukan hanya soal estetika atau keindahan kota, tapi ini adalah soal hak dasar dan masa depan kesehatan generasi yang tinggal di sekitarnya. Kami akan terus mengawal kondisi Sungai Cibanten hingga ada langkah yang nyata, bukan hanya sekedar janji normalitas yang menguap begitu saja. Saya, Davin Ramatul Haya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lensa investigasi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.